Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Marilah dalam kerendahan hati kita persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, karuniakanlah kami telinga, hati dan pikiran, bahkan hidup yang sungguh-sungguh terarah kepada firman-Mu, supaya firman-Mu kami pahami dengan baik dan kami terus dituntun dalam melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 40. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 24 April 2021, kesempatan membalas cinta Tuhan. Saudara-saudara, Terelie mengatakan, bagaimanapun keadaan kita, mau sedih, mau bahagia, waktu tidak pernah berhenti menunggu. Waktu akan tetap berjalan. Dalam guliran waktu itulah, teruslah berusaha melakukan kebaikan. Saudara-saudaraku, melakukan pelayanan, melakukan kebaikan dalam tindakan praktis adalah tanggung jawab bagi kita semua pengikut Yesus. Dan semua akan sungguh teruji dalam cara kita mengekspresikannya. Ada yang betul-betul di tengah-tengah kesibukan selalu berjuang melayani Tuhan. Selalu ada waktu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain yang membutuhkannya. Namun, ada juga yang selalu dalam kondisi, keadaan serta alasan klasik bahwa tidak bisa berbuat apa-apa karena terlalu sibuk. Namun entahlah, apakah memang sangat sibuk atau sekedar jadi alasan untuk membenarkan diri. Saudara, Jack Swigert, pilot Apollo 13 di tahun 1970, yang selanjutnya menjadi anggota Kongres terpilih dari distrik kongresional Colorado ke-6. Saat terbaring di rumah sakit Universitas Georgetown karena penyakit kanker, sejak Jack Swigert masuk dalam rumah sakit sampai ia meninggal, Bill Armstrong, yang adalah senator Amerika Serikat dari Colorado dan ketua subpanitia senat, duduk di tempat yang sama hampir setiap malam untuk membacakan Alkitab, yaitu kitab Mazmur, kepada Jack. Politikus adalah orang yang sangat sibuk, khususnya ketua panitia senat. Namun demikian, Bill Armstrong tidak pernah berpikir dirinya terlalu sibuk untuk hadir di rumah sakit. Dan itu adalah ekspresi Bill Armstrong dalam menyatakan kebaikannya kepada Jack dalam masa-masa akhir hidupnya. Saudaraku, dalam konteks bacaan kita, dari Yope ada 2 orang untuk menjemput Petrus yang ada di Lida. Sesudah tiba di sana, nyatanya Petrus mendapati sebuah pemandangan yang sangat mengharukan, di mana para janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis
Kemudian mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Pertanyaannya, kenapa mereka menangis dan menunjukkan semua pakaian yang dibuat Dorcas? Pastinya mereka sangat terkesan akan hal-hal baik yang telah Dorcas lakukan kepada mereka. Makanya mereka sangat bersedih dan sangat kehilangan dengan kematian Dorcas. Saudaraku, memaknai apa yang pernah dilakukan oleh Bill Armstrong, meski sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Dorcas, namun pada prinsipnya sama. Sekalipun Bill Armstrong yang adalah senator yang pastinya sangat sibuk sekali, sekalipun Dorcas adalah wanita yang sangat sibuk dalam pekerjaannya menjahit, namun tidak berpikir egois untuk menghabiskan waktu demi kepentingan diri sendiri. Mereka tidak punya alasan terlalu sibuk untuk menabur kasih terhadap sesama. Tetapi di tengah-tengah kesibukan, ada waktu untuk hadir dalam kehidupan orang lain yang membutuhkan kehadiran mereka. Ini pun saudaraku menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Saudara-saudara, pernyataan terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk melayani hanyalah dalih dari orang-orang yang hidup mementingkan diri sendiri. Faktanya, kita semua diberi waktu 24 jam setiap hari, dan buktinya bahwa akan selalu tersedia cukup waktu bagi setiap hati yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk berbagi dengan sesama dalam berbagai bentuk. Karena itu, biarlah selama jantung masih berdetak, kita menggunakan sebaik-baiknya kesempatan yang terbuka untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara, hidup kita ini memiliki tenggang waktu. Tentu, waktu yang masih ada ini adalah kesempatan, sebuah kesempatan untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada kita. Sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita hadir secara pribadi maupun bersama-sama keluarga kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, sekecil apapun bentuknya. Saudara-saudara, banyak orang menganggap waktu itu adalah uang. Padahal sesungguhnya, waktu itu bukan hanya sekedar uang. Lebih dari itu, waktu juga adalah cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Semuanya menyatu dalam waktu. Karenanya, responlah waktu layaknya orang-orang yang sungguh merasa dikasihi oleh Tuhan. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Biarlah kami semakin diteguhkan iman kami bahwa bagaimana kami menggunakan waktu dengan baik ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami, sekecil apapun bentuknya. Karena itulah tujuan kami dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang membutuhkan kehadiran kami. Pakai hidup kami Tuhan selagi masih ada waktu dalam keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.